Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, insya Allah pada playlist atau video kali ini kita akan bahas secara sistematis dan secara bertahap mengenai ilmu warisan. Atau disebut juga dalam bahasa Arabnya ilmu faraid, yakni ilmu tentang pembagian waris. Ya. Dan pada video kali ini merupakan video muqaddimah atau pembukaan yang insya Allah isinya adalah teori-teori dasar tentang ilmu waris atau yang berhubungan dengannya, dan juga sekitar atau seputar istilah-istilah yang perlu diketahui dalam ilmu waris. Begitu. Kita belum masuk ke perhitungannya, persentase-persentasenya, itu nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tapi untuk saat ini, kita akan mengkaji terlebih dahulu teori-teori dasarnya dan pengertian-pengertiannya. Begitu ya, insya Allah. Supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam mempelajari ilmu waris ini. Ya, pertama yang harus dibahas adalah hukumnya dulu. Pertama mengenai hukumnya dulu. Kira-kira apa sih hukum dalam mempelajari ilmu waris ini? Apa hukumnya belajar ilmu faraid atau ilmu waris ini? Jawabannya adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu. Fardu itu artinya wajib, ya, atau sinonimnya adalah wajib yang bisa diwakilkan. Dalam artian kalau satu sudah mengerjakan, misalnya satu orang sudah paham tentang ilmu waris, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jadi dia bisa diwakilkan, kewajiban yang bisa diwakilkan kepada satu dua orang gitu ya istilahnya. Dia berbeda dengan fardu ain. Fardu ain. Adapun fardu ain adalah setiap kewajiban yang tertimpa atas setiap individu dan dia tidak bisa diwakilkan. Contohnya sholat. Ya, sholat 5 waktu maksudnya. Tidak bisa kita katakan karena si A sudah sholat, maka saya tidak wajib lagi untuk sholat 5 waktu. Tidak bisa demikian kalau fardu ain. Dan itulah yang membedakan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu kifayah, misalnya seseorang mengatakan, si Azza sudah paham ilmu waris, maka kita tidak wajib lagi mengerjakan atau belajar tentang ilmu waris. Nah itu benar, dan itu sah untuk dikatakan. Karena memang ilmu waris ini, atau mempelajari ilmu waris ini, hukumnya fardu kifayah. Tapi gini teman-teman, ketika syariat itu mengatakan wajib, mengatakan fardu, konsekuensi dari perkataan wajib ini adalah mengandung pahala yang sangat besar. Dong, pahala yang besar. Ya, jadi setiap disebutkan kata-kata wajib, hukum ini fardu, ketika dilaksanakan, dia akan membuahi pahala yang sangat besar. Bagi yang melakukannya, akan diganjar dengan pahala yang sangat besar. Dan pahala mengerjakan sesuatu yang fardu atau wajib, itu satu tingkatan levelnya di atas pahala yang sunnah. Misalnya antara sholat subuh dan tahajud. Antara sholat subuh dan tahajud, mana yang lebih baik? Mana yang lebih besar pahalanya? Kita tahu sholat tahajud itu adalah sholatnya orang-orang yang imannya kuat gitu ya misalnya. Kita tahu bahwasanya tahajud itu memiliki kemuliaan dan keutamaan dan fadilah yang sangat-sangat besar. Oke, betul. Tapi ingat, tahajud ini hukumnya sunnah. Dia tidak mungkin mengalahkan pahala dari sholat subuh. Jadi besar mana pahala sholat subuh dengan sholat tahajud? Jawabannya adalah sholat subuh. Kenapa? Karena subuh atau sholat subuh hukumnya adalah fardu atau wajib. Sedangkan sholat tahajud hukumnya sunnah. Gitu ya. Jadi sesuatu kalau dikatakan sesuatu itu wajib, berarti dia mengandung pahala yang jelas lebih besar daripada pahala sunnah. Demikian. Ya. Kita masuk ke pembahasan kedua.
adalah tentang istilah-istilah yang mendekati waris itu. Seorang muslim, dia bisa memperoleh harta. Cara memperoleh harta berarti ya, muslim itu bisa dia memperoleh harta dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan hibah misalnya. Hibah. Apa itu hibah? Jadi hibah itu adalah pemberian atas apapun itu. Mau buku, harta, ya, uang gitu ya. Suatu pemberian yang diberikan oleh orang yang hidup ke orang hidup lainnya. Jadi pemberinya masih hidup. Harta itu diberikan ketika dia masih hidup. Ya, istilahnya gimana ya? Istilahnya dia adalah hadiah. Gampangnya gitulah. Hibah itu sama dengan hadiah. Dan hibah haram untuk diminta untuk kembali. Misalnya saya, anggaplah A itu memberikan sesuatu ke B. Setelah dia memberikan sesuatu itu dan sudah sah sebagai hibah, maka si A tidak boleh di kemudian hari meminta agar benda yang diberikan ke B itu dikembalikan. Misalnya saya kasih kamu 200 ribu misalnya, hari ini. Dan itu sebagai hadiah tuh. Ini buat kamu aja 200 ribu misalnya gitu. Kemudian saya di hari kemudiannya saya meminta balik. Kembaliin 200 ribu kemarin. Saya nggak jadi ngasih kamu. Bisakah demikian? Jawabannya adalah tidak boleh. Berdosa. Diharamkan untuk melakukan yang demikian. Jadi benda yang sudah dihibahkan tidak boleh untuk diminta untuk dikembalikan. Apapun alasannya. Mau ternyata setelah kamu memberikan itu kamu dianiaya, dizolimi. Apapun alasannya, benda hibah itu tidak boleh diminta kembali. Gitu konsepnya ya. Tapi ada kecualinya nggak? Ada kecualinya. Hibah boleh diminta untuk kembali kalau hibah itu diberikan dari orang tua ke anaknya. Ya, misalnya bapak saya memberikan HP ini. Kalau seandainya orang lain yang memberikan HP ini kepada saya, yakni menghadiahkannya kepada saya, tidak boleh bagi orang lain itu meminta ini kembali. Tapi kalau orang tua saya memberikan ini kepada saya, sewaktu-waktu dia boleh meminta ini kembali. Nah, balikin HP-nya. Disita HP-nya gitu ya misalnya. Jawabannya itu boleh atau tidak? Boleh, karena dia adalah orang tua. Jadi orang yang boleh meminta kembali atas hibah itu hanya orang tua. Gitu ya. Kemudian kedua, ada yang namanya wasiat. Jadi ada hibah, ada wasiat. Wasiat adalah harta ya yang bukan harta doang sih sebenarnya, apapun itu bisa ya harta sih masuknya. Karena kan kalau bisa kita bicara mobil, mobil juga harta, rumah juga harta kan gitu ya. Adalah harta yang dipesankan oleh seseorang sebelum dia wafat untuk diberikan kepada seseorang yang lain, tapi di luar ketetapan waris. Kita bisa definisikan pemberian di luar ketetapan waris. Waris di luar ketetapan waris. Dan dia bisa diberikan ke ahli waris juga sebenarnya. Jadi bisa diberikan kepada ahli waris dan non ahli waris. Misalnya tapi dengan syarat ya ahli warisnya sudah dapat duluan ya. Maksudnya ahli waris itu sudah dapat porsinya dia, kemudian ditambah lagi dengan wasiat ini bisa. Atau kepada non ahli waris. Ya. Dan jumlah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi wasiat itu maksimal diberikan 1/3 dari harta. Dan wasiat, harta wasiat itu diberikan setelah si pengucap wasiat itu meninggal dunia. Ya, jadi ketika si mayit itu sudah meninggal ya
dilaksanakan wasiatnya. Jadi wasiat itu adalah permohonan sebenarnya dari sang pemberi wasiat untuk hartanya itu diberikan kepada seseorang ya, siapapun itu atau apapun lembaganya atau dia memberikan atau dia mau mensodakohkan atau dia mau menyalurkannya kemana atau dia mau bangun masjid pakai uang itu gitu kan. Yang itu merupakan di luar ketetapan waris. Ya, sudah di luar ketetapan waris. Nanti contohnya sekalian saya akan sebutkan nanti di video-video selanjutnya ya. Itu wasiat. Dan tidak boleh wasiat itu lebih dari berapa? 1/3. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu untuk kalau seandainya kamu salah satu di antara kamu itu sudah ingin menjemput ajalnya, dalam artian sudah mau meninggal dunia, sudah menghadap kepada kematian atau sudah dekat dengan ajal, diwajibkan atas kamu itu untuk apa? Untuk berwasiat. Al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Wasiat itu prioritasnya diberikan kepada orang tua dan akrobin dan orang-orang yang dekat dengan kita, yakni keluarga. Haqqan 'alal muttaqin. Yang demikian adalah ketetapan yang benar bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah juga, "Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Tapi barang siapa yang mengubah wasiat tersebut setelah dia mendengarkannya, maka dosanya ada padanya. Jadi intinya tidak boleh seseorang itu ketika dia sudah mendengarkan wasiat, misalnya dia sudah mendengar bahwasanya si A sebelum dia meninggal, dia pengen sepertiga hartanya dibangun pondok pesantren misalnya. Kemudian di kemudian hari dia mengubahnya dengan dia mengatakan kepada ahli warisnya, dulu bapak kalian, misalnya bapaknya yang meninggal, dulu bapak kalian berwasiat 1/3 hartanya ini buat saya, bukan buat pesantren jadinya kan. Nah ini namanya mengubah wasiat dan ini hukumnya dosa besar. Fa itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosa besar akan tertimpa kepada orang-orang yang mengubahnya. Dan ketahuilah apa? Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Meskipun yang mendengar wasiat cuma engkau, ya ketahuilah di samping engkau juga Allah maha mendengar. Kan gitu. Jadi jangan mengubah wasiat yang sudah diberikan orang yang meninggal dunia. Demikian. Kemudian setelah wasiat ada juga pembagian harta secara waris. Berarti definisi waris apa? Perpindahan harta dari mawaris ke ahli waris dengan ketetapan waris. Waris definisinya adalah perpindahan harta dari mawaris. Sekarang mawaris itu apa? Orang yang meninggal dunia, orang yang mewarisi harta. Ini disebut dengan mawaris. Ke ahli waris berarti apa? Penerima waris. Penerima waris. Dengan jumlah atau dengan ketetapan waris. Ketetapan waris nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi waris itu punya ketetapan dia. Nggak asal orang bisa ambil harta dari sang mayat ya. Ada bagian-bagiannya gitu loh. Itu yang dimaksud dengan ketetapan waris. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Apa saja bukti bahwasanya waris ini disyariatkan? Atau di mana sumber-sumber hukum waris? Kalau kita bertanya demikian, maka jawabannya semua ayat tentang waris itu ada pada satu surat. Yaitu surat apa? Surat An-Nisa. Surat yang keempat di dalam Al-Quranul Karim.
Allah mulai dari ayat yang ke-7, 11, 12, dan 176. Pokoknya ayat terakhir An-Nisa ya. 176 kalau nggak salah ayat terakhirnya ya. Empat ayat ini membahas tentang atau seputar warisan dan wasiat. Oh sorry, wasiat di Al-Baqarah. Tentang waris. Ayat 7, ayat 11, ayat 12. Ya. Dan kalau kita merujuk kepada sumber negara kita, itu dibahas di Undang-Undang Peradilan Agama. Nomor 7 tahun 1989. Gitu ya. Ini adalah landasan hukum waris. Baik secara syariah atau dalil dari Quran maupun dari dalil undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989. Seseorang itu, apa sebab seseorang itu mendapatkan warisan? Sekarang kita masuk ke sebab. Apa saja sebab yang bisa menjadikan orang itu dapat waris? Pertama, faktor pernikahan, karena ada hubungan pernikahan. Yani maksudnya, kalau kita nanti menikah dengan seseorang, misalnya saya punya istri gitu ya, maka ketika saya meninggal, istri itu mendapatkan waris dari saya. Karena hubungan atau karena jalur pernikahan. Ada juga karena jalur nasab, karena jalur hubungan darah. Ketika saya meninggal, maka anak saya mendapatkan waris. Kenapa anak bisa mendapatkan waris? Karena nasab, ada hubungan darah. Dan ketiga karena al-wala, karena wala, karena membebaskan budak. Ini nggak akan saya bahas. Karena memang kayaknya materi kita mentok di sini dan di sini. Karena yang ini sudah tidak ada di Indonesia ya. Karena di bumi Indonesia ini tidak mengenal lagi yang namanya perbudakan. Sehingga saya kira tidak mungkin ada soal membahas tentang hal tersebut. Nah, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Bahasan kelima adalah syarat. Syarat menerima warisan. Syarat ahli waris bisa menerima warisan. Syarat ya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, ahli mawaris sudah meninggal. Sorry. Mawaris sudah meninggal. Jadi nggak boleh warisan itu dibagikan ketika orangnya masih hidup. Ya, misalnya si bapaknya si Fulan masih hidup, tapi anak-anaknya sudah memperbagikan warisan. Nah, ini tidak boleh. Ya, harus menunggu si mawaris ini meninggal dulu. Sang pemilik harta ini meninggal dulu. Baru kemudian warisan dibagikan. Jangan warisannya dibagikan dulu, ini orang yang masih hidup. Sebenarnya itu lebih tepatnya kurang ajar sih sebenarnya kalau kata saya ya. Jadi orang yang masih hidup, di depan dia kamu udah bagi warisan, itu kesannya berharap dia meninggal gitu kan. Yang kedua, ahli warisnya ada ahli waris. Maksudnya ahli warisnya masih hidup. Sorry. Ya iyalah kalau dia sudah meninggal dunia gimana dia menerima warisnya kan gitu. Tiga, tidak ada mani, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalang. Sorry, sorry. Tidak ada penghalang. Dan ahli waris itu memiliki hubungan. Baik hubungan pernikahan atau hubungan nasab yang menjadikan benar bahwasanya warisan bisa turun kepadanya. Gitu ya.
Tidak ada penghalang. Di sini ada poin tidak ada penghalang. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan seseorang ahli waris itu terhalang dari mendapatkan warisan? Penghalang waris berarti ya kita bahas sekarang. Penghalang. Itu bahasa Arabnya berarti mania. Gitu ya. Jadi hal yang bisa menghalangi orang dari mendapatkan waris itu ada faktor eksternal dan internal. Dan eksternal. Yang internal apa aja? Faktor internal itu namanya disebut juga ada namanya satu, hijab nukson. Dan ada hijab hirman. Hijab nukson artinya seseorang ahli waris itu dia jadi mendapatkan porsi waris lebih sedikit gara-gara ada ahli waris lain yang mengambil harta dia karena hubungannya lebih dekat. Nanti di bagian waris kita akan lebih jelaskan ini. Tapi kalau hijab hirman, hijab hirman itu artinya si ahli waris itu betul-betul terhalang dari dapat warisan. Karena ada orang yang ternyata hubungannya lebih dekat kepada ahli waris. Misalnya hijab hirman tuh gini, antara ayah dan kakek. Ini mayat, mayat itu punya ayah, dan mayat itu punya kakek. Nah, ini disebut hijab hirman. Nah, ketika mayat itu punya ayah, maka kakek itu terhalang dari dapat waris. Kakek tidak bisa dapat waris selama masih ada ayah. Nah, ini namanya hijab hirman. Jadi seseorang ahli waris terhalang dia dapat warisan karena ada orang yang lebih dekat kepada mayat. Gitu ya. Nah, terus faktor eksternal apa aja? Faktor eksternal itu contohnya adalah nabi. Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam nurath, lam yurath al-anbiya, al-anbiya lam yurath. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Jadi para nabi tidak bisa mewarisi harta mereka kepada keturunannya. Begitu juga kata Nabi SAW, lam yurath al-qatil. Tidak bisa mewarisi seorang pembunuh ahli waris. Seorang pembunuh mawaris. Misalnya, saya sebagai anak membunuh bapak saya sendiri. Maka tidak bisa selama-lamanya saya itu mendapatkan warisan dari bapak saya. Kenapa? Karena saya yang membunuh. Jadi begitu kamu adalah pembunuhnya, kamu tidak bisa mendapatkan warisan meskipun kamu adalah ahli waris, bahkan sekalipun kamu adalah ahli waris paling dekat. Contohnya tadi, saya misalnya membunuh ayah saya gitu kan. Maka saya selama-lamanya tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah saya itu. Haram hukumnya bagi saya mengambil harta ayah saya sebagai warisan. Ketiga, apa ya? Orang yang kafir atau murtad. Orang kafir atau murtad tidak berlaku bagi mereka apa? Ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah dia syariat. Jadi warisan itu adalah syariat di antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang kafir atau orang yang tidak beriman atau orang non-muslim itu mereka tidak ditimpakan hukum syariat. Sebagaimana mereka tidak ada hukum zakat, mereka tidak wajib zakat dalam tanda kutip gitu ya. Maka tidak ada juga hukum faraid bagi mereka. Tidak ada namanya hukum warisan bagi mereka. Karena syariat ini turun hanya kepada atau hanya tertimpa kepada pemeluk-pemeluknya. Meskipun mereka mukallaf ya, tapi itu pembahasan di usul fikih lah. Tapi yang jelas untuk memahami konsep dasarnya seperti itu. Jadi kenapa orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim atau sebaliknya kita tidak bisa mewarisi kepada orang kafir atau non-muslim? Karena orang kafir tidak ada bagi mereka hukum atau aturan waris. Allah tidak menurunkan hukuman waris atau aturan waris kepada mereka. Sama seperti kenapa orang kafir tidak boleh dipaksa untuk zakat. Ya karena memang tidak turun aturan zakat itu kepada mereka.
Turunnya kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Makanya orang kafir kalau dia tidak bayar zakat ya udah, tidak bisa dipaksakan. Sementara orang muslim kalau dia tidak berzakat bisa tidak dipaksakan? Bisa, bahkan bisa diancam untuk dibunuh. Sebagaimana dahulu terjadi di zaman Abu Bakar, di mana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kan gitu. Dari kalangan muslimin. Tapi kalau orang kafir ya nggak bisa dipaksakan untuk membayar zakat karena memang syariat tidak turun kepada mereka. Kan gitu. Atau juga karena budak. Jadi turun status menjadi budak. Tapi ini udah, tadi masalah perbudakan kayaknya tidak usah dibahas ya. Wallahu alam, kira-kira itu saja ya. Faktor-faktor, tadi kita sudah bahas saja syaratnya, penghalangnya, faktor penghalang yang bisa menerima sebab sebab dari waris, kemudian dalilnya, kemudian juga definisinya, dan kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.